Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menceritakan kisah cerita bule Rusia yang dihukum gara-gara hina azan, endingnya bikin haru. Simak kisah ini karena akan ada banyak pesan dan hikmah di balik kisahnya. Namun sebelumnya saya sarankan luangkan waktu sejenak untuk menuliskan selawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Elena Petrova menjejakkan kaki di Bandara Internasional Ngurah Rai dengan langkah ringan dan senyum percaya diri. Bule berusia 27 tahun asal Rusia ini adalah seorang influencer traveling yang tengah naik daun. Dengan jutaan pengikut di media sosialnya, Elena dikenal dengan gaya hidup mewah, komentar tajam, dan ekspresi wajah yang selalu tampak dramatis di setiap unggahannya. Bali menjadi destinasi berikutnya dalam daftar panjang negara yang ia eksplorasi. Tapi bagi Elena, Indonesia hanya satu lagi latar eksotis untuk konten menarik. Ia tak pernah benar-benar peduli pada budaya lokal. Setibanya di villa mewah yang disewanya di kawasan Canggu, Elena langsung menghidupkan kamera. Ia mengabadikan momen pertama di balkon dengan pemandangan sawah yang terbentang hijau dan langit jingga menjelang senja. Dalam bahasa Inggris bercampur aksen Rusia yang kental, ia berkata, "Finally paradise. No nas, just part." Namun, ketenangan yang ia cari segera terganggu. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di sudut desa. Suaranya merambat lewat udara sore yang tenang, menembus dinding kaca villa dan masuk ke rekaman livestream Elena. Wajah Elena berubah. Ia spontan menoleh ke arah suara itu dengan alis berkerut. Beberapa detik ia diam. Lalu tanpa pikir panjang, ia berkata dengan nada sinis, "What is that sound? Why is it so loud every day?" Komentar itu keluar begitu saja direkam oleh ribuan penonton yang sedang menyaksikan siaran langsungnya. Sebagian tertawa tapi sebagian besar yang menonton berasal dari Indonesia. Mereka langsung merasa tersinggung. Komentar Elena dianggap menghina budaya dan toleransi umat beragama di Indonesia. Dalam waktu singkat, potongan klip itu menyebar di media sosial. Tagar bule arogan dan Elena hina azan mulai naik di Twitter. Namun Elena belum menyadarinya. Ia masih menikmati makan malam mewah dan mengedit vlognya sambil tersenyum puas. Di matanya semuanya berjalan sesuai rencana. Ia tak tahu bahwa badai sedang menuju padanya. Keesokan paginya, Elena terbangun dengan perasaan ringan. Ia membuka tirai dan membiarkan cahaya matahari tropis menerpa wajahnya. Sarapan sudah disiapkan oleh staf villa. Buah tropis, kopi hitam, dan aroma angin laut membuat suasana pagi terasa sempurna. Namun, kesempurnaan itu hanya bertahan sebentar. Saat ia membuka ponselnya, ratusan notifikasi memenuhi layar. Komentarnya semalam telah dipotong, diputar ulang, dan dibagikan ulang oleh ribuan akun. Potongan video dirinya mengerutkan dahi sambil mengomentari suara azan itu tersebar luas. Elena Petrova menghina azan. Bule arogan tak tahu adat. Kenapa datang ke negeri orang tapi tak hormat budaya? Wajahnya terpampang di mana-mana. Akun media lokal mulai meliput membahas reaksi masyarakat terhadap video yang dianggap melecehkan simbol keagamaan. Banyak tokoh publik termasuk influencer Indonesia mulai angkat suara dan menyerukan boikot. Elena yang biasanya terbiasa dengan kontroversi mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ia mencoba menulis klarifikasi lewat Instagram Story mengatakan bahwa ia hanya terkejut dengan suara keras di pagi hari dan tidak berniat menghina siapapun. Tapi klarifikasi itu justru memperburuk keadaan. Netizen menilai permintaan maafnya setengah hati dan tidak menunjukkan rasa hormat yang tulus. Ia dianggap hanya membela diri tanpa mau memahami makna azan bagi umat Muslim. Beberapa akun menyerukan agar Elena dilaporkan ke pihak imigrasi. Bahkan muncul petisi online yang menuntut pencabutan izin tinggalnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Elena yang biasanya dielu-elukan sebagai ratu konten berubah menjadi musuh publik. Malam harinya, saat suara azan kembali terdengar, kali ini Elena tidak berkata apa-apa. Ia duduk membisu di balkon, memandangi langit gelap. Tak ada lagi kamera, tak ada senyum.
Hanya dirinya dan suara yang kini terasa menusuk kesadarannya. Di kejauhan, lampu-lampu film mulai padam satu persatu. Tapi di dunia maya, namanya masih menyala dengan api amarah. Dan itu baru permulaan dari badai panjang yang akan ia hadapi. Pagi berikutnya, langit Bali tampak cerah. Namun, bagi Elena Petrova, dunia terasa gelap. Ia mencoba membuka media sosial tapi tak sanggup melihat ribuan komentar yang berisi kecaman, makian hingga ancaman. DM-nya penuh. Kolom komentarnya dibanjiri tagar dan sindiran. Bahkan beberapa akun dengan foto profil resmi mulai menandai akun imigrasi dan kepolisian Indonesia. Menuntut agar Elena segera dideportasi. Villa tempat Elena menginap pun mulai tidak nyaman. Beberapa staf bersikap dingin. Salah satu pelayan bahkan menghindar ketika Elena mencoba menyapa. Ada bisik-bisik dari penjaga villa yang mulai mengkhawatirkan reputasi tempat mereka karena tamu asing itu. Pukul siang, dua pria berseragam dari kantor desa datang. Mereka tidak marah, tapi nada mereka tegas. Elena diminta hadir ke balai desa untuk memberikan klarifikasi atas tindakannya. Dengan gugup, Elena datang bersama penerjemah lokal yang disediakan oleh villa. Di balai desa, suasana lebih tegang dari yang ia bayangkan. Beberapa tokoh adat hadir. Mereka menatap Elena dengan pandangan tajam tapi diam. Tak ada kata makian. Hanya suasana dingin yang membuat lututnya lemas. Kepala desa berbicara perlahan, namun penuh makna. Kami menerima tamu dari Manaun. Tapi tamu juga harus tahu cara menghormati rumah yang ia datangi. Elena mencoba menjelaskan. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa itu azan, tidak paham maknanya, dan hanya bereaksi spontan terhadap suara asing yang terdengar keras baginya. Namun, kata-kata itu tak banyak mengubah pandangan mereka. Akhirnya Elena diminta untuk membuat video permintaan maaf resmi dengan didampingi pihak desa. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia mengakui kesalahannya dan belajar dari peristiwa ini. Sesampainya di villa, Elena mulai merekam. Kali ini tanpa filter, tanpa make-up berlebihan. Dengan suara pelan dan mata sedikit berkaca-kaca, ia berkata dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh pendampingnya. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya tidak tahu suara itu memiliki makna suci. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada umat Muslim, dan kepada siapapun yang merasa tersakiti. Video itu diunggah. Dalam waktu singkat, jutaan orang menyaksikannya. Ada yang tetap mencaci. Tapi sebagian mulai membuka ruang maaf. Namun belum sempat Elena bernapas lega, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Pihak imigrasi Indonesia memanggilnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk pertama kalinya, Elena merasa takut. Bukan takut akan kehilangan popularitas. Tapi takut kehilangan tempat yang mulai ia sadari punya arti lebih dari sekadar latar untuk konten. Pagi itu, udara di Canggu terasa lebih berat. Burung-burung tetap berkicau. Angin tetap lembut menerpa pohon kelapa. Tapi Elena merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ketika ia turun ke lobi villa, seorang staf memberinya amplop coklat berstempel resmi. Di dalamnya tertera panggilan dari kantor imigrasi Denpasar. Elena diminta hadir untuk klarifikasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran norma sosial dan ketidakhormatan terhadap budaya lokal. Tangan Elena gemetar. Ia bukan lagi wanita percaya diri yang biasa berbicara lantang di depan kamera. Kali ini ia adalah tamu asing yang sedang diperiksa karena kelalaiannya sendiri. Ia menatap keluar jendela villa melihat langit biru yang tiba-tiba terasa jauh. Pukul 10 pagi, ia tiba di kantor imigrasi. Wartawan dan warga sekitar sudah menunggu di luar pagar. Beberapa kamera diarahkan padanya. Kilatan cahaya menyambar wajahnya saat ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Di ruang pemeriksaan, suasana terasa hening. Petugas berbicara formal, penuh kehati-hatian. Mereka tidak menyudutkan, tapi juga tidak membiarkan Elena merasa enteng. Mereka menjelaskan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang terbuka, setiap pendatang wajib menghormati adat dan budaya setempat. Petugas menunjukkan bukti unggahan, komentar netizen, dan reaksi publik yang meluas.
Elena hanya bisa mengangguk. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar ketika ia berkata, "Saya tidak tahu ini akan jadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf." Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Setelahnya, Elena diberi surat peringatan tertulis. Ia belum dideportasi, namun dipantau ketat. Jika ada insiden serupa, maka tindakan tegas akan diambil. Keluar dari kantor itu, Elena tidak langsung kembali ke villa. Ia meminta sopir berhenti di pinggir jalan. Di sana ia hanya berdiri memandangi jalanan yang dipenuhi sepeda motor dan wajah-wajah asing yang tidak mengenalnya. Malam harinya, Elena membuka kembali rekaman video azan yang dulu ia anggap gangguan. Kali ini ia mendengarkan dengan mata terpejam. Suara itu terasa berbeda. Ada ketenangan, ada kedalaman yang dulu tak pernah ia pahami. Ia tidak tahu nama-nama dalam seruan itu. Ia tidak tahu artinya. Tapi ia tahu untuk pertama kalinya ia merasa kecil. Dan dalam rasa kecil itu, ia menemukan sepotong rasa hormat yang selama ini hilang dari hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak Elena menghadiri pemeriksaan imigrasi. Selama itu ia menjauh dari media sosial. Tidak ada unggahan baru, tidak ada cerita, tidak ada komentar. Dunia digital seolah lupa pada dirinya. Tapi dunia nyata justru semakin membuka mata Elena pada hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Ia mulai berjalan kaki menyusuri desa sekitar villa. Menyapa beberapa warga yang masih mau tersenyum. Walau sedikit ragu, ia melihat anak-anak bermain layangan di lapangan. Ibu-ibu menyiram tanaman di halaman rumah dan suara ayam yang berkokok tanpa peduli reputasi siapapun. Malam itu, Elena duduk sendirian di bel bambu villa. Lampu temaram, angin laut perlahan masuk lewat sela dinding. Dari kejauhan, suara azan Isya mulai menggema. Bukan dari pengeras yang memekahkan telinga seperti yang ia pikirkan dulu, tapi dari menara kecil di sisi desa. Suara itu meluncur lembut, nyaris seperti bisikan. Tanpa sadar, air mata Elena jatuh. Ia tidak tahu mengapa dirinya menangis. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang mengancam. Tapi suara itu menyentuh sesuatu yang selama ini tertutup di dalam hatinya. Ia ingat saat pertama kali datang ke Bali, ia ingin menunjukkan dunia bahwa ia bisa menjelajah lebih banyak tempat, menikmati lebih banyak pemandangan. Tapi tidak pernah sekalipun ia benar-benar ingin memahami tempat itu. Dan kini saat ia menutup matanya, ia tidak mendengar suara asing. Ia mendengar panggilan. Ia tidak tahu panggilan untuk siapa. Tapi suara itu seperti mengetuk hatinya perlahan. Tiba-tiba seorang perempuan tua muncul dari sisi jalan. Ia membawa nampan kecil berisi kue tradisional. Dan secangkir teh. Perempuan itu adalah tetangga dari villa yang sebelumnya tak pernah berani mendekat sejak video viral Elena. Dengan suara lembut, ia berkata dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan oleh staf villa. "Aku tahu kamu takut, tapi di sini kalau seseorang benar-benar minta maaf, kami buka pintu lagi." Elena terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk lalu menunduk. Matanya masih basah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Bali, Elena merasa tidak sedang berlibur. Ia merasa sedang belajar bukan tentang budaya, tapi tentang hati manusia. Keesokan harinya, saat matahari baru setengah naik, Elena berdiri di depan masjid kecil yang selama ini hanya ia dengar suaranya dari kejauhan. Bangunannya sederhana, dikelilingi pohon kelapa dan pagar bambu rendah. Beberapa pria tua tampak membersihkan halaman. Mereka berhenti sejenak ketika melihat bule berambut pirang itu berdiri kikuk di luar pagar. Elena melangkah pelan didampingi penerjemah villa yang mengenalnya. Dengan baik, ia menggenggam syal panjang di tangannya, menutupi bahunya, mencoba menghormati tempat yang dulu tanpa sadar ia rendahkan. Salah satu penjaga masjid menghampiri seorang pria tua berjenggot putih dengan wajah ramah namun tegas. Ia mengangguk pelan dan membuka pagar. Tanpa kata panjang, Elena dipersilakan masuk dan duduk di serambi. Tak ada caci maki, tak ada penghakiman, hanya keheningan yang membawa rasa malu dan kagum. Dalam satu waktu, sambil menyeruput teh manis yang disediakan, Elena mencoba bertanya lewat penerjemah.
Ia ingin tahu kenapa azan harus dilaungkan keras. Kenapa suaranya harus terdengar ke seluruh penjuru desa? Si pria tua menjawab dengan tenang. Azan bukan hanya panggilan untuk sholat, tapi juga pengingat bahwa kita masih hidup, masih diberi waktu oleh Allah. Itu sebabnya suaranya harus sampai kemana-mana karena manusia kadang lupa. Elena mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi masuk dalam seperti aliran air yang jernih. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti waktu itu. Pria tua itu tersenyum. Sekarang kamu mulai mengerti itu. Cukup. Beberapa anak kecil datang duduk dekat Elena. Sambil melihat wajahnya dengan rasa ingin tahu. Salah satunya bahkan memberinya sepotong permen yang dia pegang sejak tadi. Elena tersenyum. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia merasa tidak pantas menerima kebaikan itu. Tapi anak-anak itu tak peduli siapa dia. Ketika waktu zuhur tiba, suara azan kembali menggema. Kali ini dari dekat, Elena tidak lagi menutup telinga. Ia mendengarkan dalam-dalam diam. Seolah tubuhnya menyatu dengan lantai masjid dan udara membawa suara itu menembus dada. Saat semua jemaah masuk ke ruang utama, Elena tetap duduk di serambi. Tidak ikut, tidak menyela, hanya menyaksikan dalam diam. Dan untuk pertama kalinya tidak ada kamera, tidak ada live streaming, tidak ada filter, hanya dirinya. Masjid kecil, dan suara panggilan yang kini terasa menenangkan. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah perlahan tanpa ia sadari sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang lebih tenang. Meski belum semua warga sepenuhnya memaafkan Elena, namun banyak yang mulai bersikap lebih terbuka. Senyum tipis dari penjaga warung, anggukan kecil dari ibu-ibu yang lewat. Semua itu terasa berarti bagi Elena yang dulu menganggap keramahan hanya formalitas. Di villa, Elena mulai mencatat perasaannya dalam jurnal. Ia menulis bukan untuk diunggah ke media sosial, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk mengingat betapa asing dan hangatnya pelajaran yang ia alami di tempat yang awalnya hanya ia anggap eksotis. Suatu sore, seorang gadis kecil datang ke villa, membawa sepucuk surat kecil. Surat itu ditulis dengan tangan sederhana oleh keluarga Pak Hashim, imam masjid setempat. Dalam suratnya, Elena diundang untuk menghadiri acara syukuran sederhana di rumah mereka. Bukan acara keagamaan, tapi kumpul keluarga dan warga desa. Elena terkejut. Ia tak menyangka setelah semua yang terjadi masih ada yang mengundangnya masuk ke dalam kehidupan mereka. Ia membaca surat itu berulang-ulang merasakan hangatnya kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan oleh staf villa. Sore itu Elena datang ke rumah Pak Hashim. Rumah kayu sederhana dengan halaman luas dan lampu gantung dari rotan yang berayun pelan ditiup angin. Di sana sudah berkumpul beberapa keluarga, anak-anak, remaja, dan para orang tua. Saat Elena tiba, suasana sempat senyap sesaat. Tapi kemudian senyum mulai bermunculan. Ibu-ibu menyodorkan makanan. Anak-anak mengajaknya duduk di tikar. Dan Pak Hashim menepuk pundaknya sambil berkata, "Terima kasih karena mau datang meskipun kamu pernah salah." Elena menunduk. Ia masih merasa malu tapi tidak merasa dihakimi. Ia mulai berbincang dengan beberapa warga, mendengarkan cerita mereka, bahkan mencoba makanan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasanya pedas, tapi ada kehangatan dalam setiap suapan. Ketika senja tiba, langit berubah jingga keemasan. Dari surau kecil di dekat rumah, suara azan maghrib kembali terdengar. Kali ini Elena menatap langit, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena marah, takut, atau bersalah. Tangisnya datang perlahan tanpa suara. Ia menangis karena suara itu kini mengajaknya pulang ke sebuah ruang dalam hati yang lama kosong. Ia belum tahu nama ruang itu, tapi ia tahu ia tidak ingin pergi dari sana terlalu cepat. Di tengah kesibukan dan tawa warga, Elena duduk sendiri memandangi bintang pertama yang muncul. Dan dalam diam, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah suara itu. Malam itu, setelah acara syukuran selesai, Elena duduk di teras rumah Pak Hashim sambil menikmati udara malam yang sejuk. Lampu-lampu kecil dari lentera menggantung berkelap-kelip di atas kepala,
menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya malam tropis. Pak Hashim duduk di sampingnya, menatap bintang dengan senyum tenang. Ia memulai pembicaraan dengan suara lembut. Di sini, Elena, kita hidup berdampingan dengan berbagai kepercayaan dan budaya. Toleransi bukan hanya tentang menerima, tapi juga memahami dan menghargai. Elena mengangguk pelan, masih teringat hari-hari penuh tekanan yang baru saja ia lalui. Aku dulu pikir aku hanya pengunjung. Tapi ternyata aku harus belajar menjadi tamu yang baik, bukan hanya mengambil dan menikmati. Pak Hashim tersenyum dan berkata, betul, dan itu bukan pelajaran yang mudah, tapi kamu sudah memulainya. Hati yang terbuka adalah kunci. Elena menatap wajah pria tua itu. Merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi, tertutup oleh kebanggaan dan kesibukan dunia. Di kejauhan, suara azan subuh mulai menggema. Elena menutup mata, membiarkan suara itu masuk tanpa rasa takut atau benci. Ia tahu suara itu bukan lagi gangguan, melainkan panggilan yang membawa makna dan ketenangan. Sebelum pulang ke villa, Elena berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih menghargai setiap budaya dan suara yang pernah ia abaikan. Ia sadar bahwa perjalanan sebenarnya bukan hanya soal melihat tempat baru, tapi juga membuka hati dan pikiran. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Elena mulai menulis rencana baru untuk kontennya. Kali ini bukan hanya tentang tempat eksotis atau pemandangan indah, tapi tentang kisah nyata tentang toleransi, pengertian, dan bagaimana suara kecil bisa mengubah hidup seseorang. Beberapa minggu setelah acara syukuran di desa kecil itu, Elena mulai membangun rutinitas baru. Ia tidak lagi hanya menjadi pembuat konten yang mengejar popularitas, tapi berubah menjadi seorang pengelana yang mencari makna dan pelajaran dalam setiap langkahnya. Pagi-pagi sekali, Elena bangun mendengar suara azan subuh dari masjid dekat villa. Kali ini ia tidak buru-buru menutup telinga. Ia duduk di balkon, menatap langit yang mulai berubah warna. Suara azan itu menjadi teman yang menenangkan, bukan gangguan yang mengusik. Elena mulai mengunjungi beberapa tempat ibadah lain di sekitar Bali. Tidak hanya masjid, tapi juga pura dan gereja kecil. Ia ingin memahami bagaimana setiap komunitas menjalani keyakinannya dengan cara mereka sendiri. Ia berbicara dengan pemuka agama, bertanya tentang makna dan nilai yang mereka pegang. Kisah-kisah itu ia bagikan dalam video baru yang berbeda dari sebelumnya. Video yang penuh rasa hormat, empati, dan keingintahuan tulus. Ia menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan hambatan. Respon penonton pun berubah. Banyak yang terinspirasi oleh perubahan Elena. Mereka melihat sisi lain dari Indonesia yang tidak hanya soal pantai dan wisata, tapi soal hati dan budaya yang mendalam. Meskipun ia masih mendapat komentar negatif, Elena belajar untuk tidak terjebak dalam amarah atau kebencian. Ia fokus pada pesan positif dan terus melangkah maju. Suatu sore saat Elena berjalan di pantai, seorang anak kecil dari desa menghampirinya dan menyerahkan bunga kecil. Dengan mata berbinar, anak itu berkata, "Terima kasih sudah belajar dari kami, Kak." Elena tersenyum hangat. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Suara azan dan senyum sederhana seperti itu menjadi alasan baru baginya untuk terus maju, membuka hati dan membagikan kisah yang lebih manusiawi kepada dunia. Hari-hari berlalu dengan penuh perubahan. Elena tidak lagi hanya seorang bule yang datang dan pergi meninggalkan kontroversi dan kemarahan. Ia kini menjadi sosok yang dikenal dengan kisahnya tentang perjalanan hati dan pelajaran toleransi. Di depan kamera, Elena berbicara dengan suara yang lebih lembut dan tulus. Ia membagikan pengalamannya secara jujur, mengakui kesalahan dan bagaimana ia belajar memahami makna azan dan budaya Indonesia. Ia berbicara tanpa riasan, tanpa filter, hanya dengan hati. Video itu viral, tapi kali ini dengan alasan yang berbeda. Banyak orang yang terinspirasi merasa bahwa perubahan dan pengertian masih mungkin terjadi. Di tengah perbedaan, Elena juga aktif berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sosial di desa. Ia membantu anak-anak belajar bahasa Inggris.
ikut membersihkan lingkungan, dan menghadiri acara adat. Ia mulai merasakan bahwa menjadi bagian dari komunitas adalah lebih dari sekadar pengunjung. Pada suatu sore yang cerah, Elena berdiri di tepi pantai menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan berdoa dalam hatinya. Terima kasih Allah untuk pelajaran yang Engkau berikan melalui suara yang dulu aku tidak mengerti. Ia tersenyum. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, Elena merasa siap untuk melangkah dengan hati yang terbuka dan penuh rasa hormat. Suara azan yang dulu mengusiknya kini menjadi pengingat bahwa dalam perbedaan selalu ada ruang untuk pengertian dan kasih sayang. Dan Elena, wanita bule dari Rusia, kini menjadi saksi hidup betapa indahnya toleransi yang sejati. Hikmah cerita ini adalah kisah Elena mengingatkan kita bahwa setiap budaya dan keyakinan memiliki makna yang dalam dan layak untuk dihormati. Toleransi bukan hanya soal menerima perbedaan, tapi juga memahami dan membuka hati untuk belajar dari sesama. Dalam keberagaman itulah kita menemukan kekayaan dan kedamaian yang sejati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Quran Surah Al-Hujurat 13. Ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman adalah ciptaan Allah yang bertujuan agar kita saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Cerita ini adalah fiktif. Dibuat seperti nyata untuk diambil hikmah dan pelajaran berharga tentang toleransi dan penghormatan budaya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.